Pagi ini kita mau lihat cinta Tuhan, amin. Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia memberikan cintanya secara cuma-cuma. Sudahkah Bapak Ibu Saudara meresponi setiap cinta Tuhan? Sama-sama kita angkat pujian ini, haleluya. Tuhan, Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku bersamamu. Ku tak akan gentar. Kau alam perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku bersamamu. Ku tak akan gentar. Kau alam perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau alam perlindungan, amin, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya, shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Dahsyat luar biasa, haleluya. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Lebih dalam kita memasuki hadirat Tuhan, kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau kami sehat, kami kuat sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah. Terima kasih buat waktu yang begitu luar biasa. Sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami semua, berkati jemaat-Mu. Mereka yang datang dengan penuh pergumulan hidup apapun itu Tuhan. Kami percaya mereka pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan urapan yang baru, tambahkan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh dapat mengubahkan setiap hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin dibaharui dengan firman-Mu Tuhan. Dan apabila dalam ibadah kami ada kuasa-kuasa yang tidak suka dengan ibadah kami Tuhan. Kami sepakat hati jemaat-Mu usir kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus masuk dalam setiap hati kami. Bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak melihat hati kami Tuhan. Hati yang tulus Engkau cari. Hati hamba yang tulus Engkau cari di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Nyatakan dengan sungguh betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar, amin, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Benar Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini, katakan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa darahnya tercurah buat engkau dan saya. Dia terlalu mengasihi kita. Dia terlalu mencintai kita. Bahkan pribadinya dia berikan kepada kita sebagai hadiah. Hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas cintamu? Dengan apa Tuhan kami naikkan pujian bagimu? Kami sembah, kami tinggikan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ya la 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 se. Ya la 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 la.
kita Raja yang hebat, amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hey. Saatnya kita beritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kita adalah Raja yang hebat, amin. Haleluya. Saatnya kami berkumpul
persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat, harap diperhatikan, ibadah Jumat Agung hanya diadakan satu kali, yaitu pada hari Jumat jam 9 pagi. Dan ibadah kebangkitan juga hanya akan diadakan satu kali saja, yaitu pada hari Minggu jam 9 pagi. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor yang tertera pada layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi saya mengingatkan kembali bagi jemaat Tuhan, ibadah Jumat Agung itu pagi jam 9, jadi doa malam tidak ada. Jadi kita langsung ibadah di Jumat Agung. Kemudian hari Minggu itu ada ibadah kebangkitan juga satu kali. Jam 9 sore tidak ada ibadah. Itu saja pengumuman tambahan dari kami. Dan bagi jemaat yang baru, kami menyambut saudara dengan sukacita. Mari bergabung dalam ibadah-ibadah kami yang sudah sepekan dibacakan tadi. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau memberikan kami nilai yang lebih dari orang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Amin Tuhan. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Amin Tuhan. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dengan sungguh katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Amin. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. Amin Tuhan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan hidupmu berharga. Hidupmu Terima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Yes. Amin, amin Tuhan.
jadikan amin Tuhan. Dia akan jadikan terang. Sama-sama katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang lapu dan takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sampai silakan kita bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang lapu dan takkan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk apa? Untuk kemuliaan. Amin Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang lapu dan takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya, Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memberikan putramu Yesus Kristus untuk menjadi korban pendamaian bagi kami. Kami berani menghampiri tahta kasih karunia-Mu, bukan dengan kebenaran kami sendiri, bukan dengan hebat mampu kami melakukan firman-Mu, tetapi hanya oleh karena darah Yesus yang sudah tertumpah bagi kami, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan Tuhan, dan kami boleh memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Oh, terpujilah hikmat-Mu, terpujilah Engkau Allah yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami, dan biarlah hidup kami mencerminkan kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami hidup memuliakan Tuhan, karena Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong setiap kami, biarlah kami dimampukan mengerti, menangkap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi saudara. Puji Tuhan boleh ada di tempat ini dan boleh dipercayakan untuk melayani saudara ya dalam ibadah pagi dan sore sebentar.
Ya, saya waktu perjalanan ke tempat ini saya melihat ada begitu banyak orang datang ke gereja ya, tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya saya lihat ya biasalah, tetapi hari ini ya saya lihat gereja-gereja begitu penuh dengan mobil kanan kiri. Mungkin pikir saya ini karena mau menyambut Paskah ya, mau menyambut Jumat Agung yang sebentar lagi akan kita peringati. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya akan share tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan iman kita, saudara. Karena kita ini sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus, orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia dari Allah. Ya, kita bukan hanya orang Kristen yang kemudian ya diberitahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan Kristen kita, bagaimana kita mungkin harus setia, bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus baik, mengasihi musuh kita. Yaitu namanya etika-etika di dalam kekristenan, saudara. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita lakukan. Memang harus kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen. Kita harus punya etika yang baik di mata orang-orang yang di luar sana, sehingga kekristenan kita tidak menjadi batu sandungan. Ya, setuju ya? Amin, saudaraku ya. Jadi kekristenan adalah ya saudaraku, ya kita memang harus baik, kita harus setia, kita harus sabar, kita harus jujur. Kalau kita seorang pedagang, kita harus menjadi pedagang yang jujur. Kalau kita seorang pejabat, kita harus hidup benar, hidup suci, tidak boleh korupsi. Itu ya dan amin. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa kekristenan sesungguhnya juga bukan hanya menyangkut hal-hal itu tadi. Ya, itu hanya sebagai akibat dari yang kita percayai. Ya, bukan hanya menyangkut hal-hal yang tadi. Makanya orang Kristen kalau tidak punya kehidupan yang baik, itu justru menjadi batu sandungan ya, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi saya mau katakan, kekristenan bukan cuma soal etika hidup yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, bukan cuma itu. Kalau hanya sebatas itu, saudaraku, ya apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Ya. Agama lain juga mengajarkan hidup benar, hidup suci, betul? Ya. Bahkan saudara, kalau kita lihat kesucian biksu-biksu Buddha itu begitu luar biasa. Mereka bertarak, menyangkal diri begitu luar biasa. Ya. Kesuciannya luar biasa. Ya. Tetapi saya mau katakan, kekristenan bukan hanya soal itu. Ya. Tetapi ada hal-hal yang mendasar, yang perlu kita tahu. Hal-hal yang fundamental, yang hakiki, yang harusnya umat Tuhan tidak boleh tidak tahu. Amin. Kita adalah orang yang, salah satu kebenaran yang perlu kita tahu di dalam Alkitab adalah, kita adalah sebagai orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Katakan dibenarkan. Sekali lagi, dibenarkan. Siapa saudara? Saudara adalah orang yang dibenarkan. Mengerti maksud saya? Dibenarkan. Ya. Apakah orang itu waktu dibenarkan dia sudah benar? Belum. Saya misalnya seorang pencuri atau perampok, ya, saya harus divonis bersalah. Ya. Tetapi waktu pemonisan itu hakim berkata, oh dia ini memang salah, dia ini memang terbukti, tetapi dia saya benarkan. Ya. Bagaimana mungkin ya
kita sebagai orang yang berdosa, kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan ini adalah prinsip Alkitab yang perlu kita tahu. Ya, pagi hari ini saya akan share dari Roma 4, ya ini Roma 4 ayat 22 sampai 25. Ya. Dasar pembenaran kita di sini. Ya. Roma 4 ayat 22 sampai 25, ya. Ayat 22 katakan begini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, ini berbicara tentang Abraham saudaraku ya, kepadanya sebagai kebenaran. Ya, karena itu saya ulangi, hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini perhatikan, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, ya, tidak ditulis untuk Abraham saja, terus, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Saya mau mulai dari ayat 22. Karena itu hal ini. Hal ini yang mana saudaraku? Ya. Saudara kalau naik ke atas ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jadi karena hal ini yang mana? Hal ini dalam arti janji itu, ya, Abraham adalah orang yang menerima janji itu, dan terhadap janji itu dikatakan Abraham tidak bimbang. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Ya. Kenapa kok situasi harusnya membuat Abraham ini bimbang? Situasi, kondisi harusnya membuat Abraham ini bisa tidak percaya. Ada alasan untuk tidak percaya. Tetapi dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Janji yang mana? Coba ayatnya yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis janji ini. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya siapa ini? Abraham percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oh, rupanya yang membuat Abraham itu dibenarkan oleh Allah adalah keberanian dia percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan orang mati. Makanya waktu Abraham, saudaraku, diperintahkan untuk mengorbankan Ishak. Ya, ini ketaatan yang luar biasa. Dia berani. Kenapa? Berdasarkan keyakinan ini. Bahwa Allah sanggup menghidupkan orang mati. Ini satu kepercayaan yang radikalisme. Kenapa saya katakan radikalisme? Kalau sekarang ya, kita mungkin sudah mendengar Yesus sanggup menghidupkan orang mati. Ya, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan dalam firman-Nya. Ya, itu ya dan amin. Tetapi bagi Abraham, saudara, ini bukan sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Tetapi Abraham berani, ya, percaya kepada Allah bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang mati. Bahkan kita baca tadi, ya, Abraham imannya tidak menjadi lemah, ya, sekalipun, ya,
ayat 21 begini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ayat 19, tubuhnya sudah, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa apa? Tubuhnya sudah lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, ini bukan hal yang mudah punya iman seperti itu. Usia 100 tahun, istrinya sudah tidak mungkin punya anak. Kenapa? Rahimnya sudah tertutup, sudah stop, tidak mungkin punya anak. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak ragu. Ini yang dikatakan Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Dan itu bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi ayat tadi katakan apa? Kepada kita, ya. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepada, tidak ditulis untuk Abraham saja, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, ya, karena kita percaya kepada siapa? Kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kalau kita ini orang yang sungguh yakin, percaya bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lalu, Allah membangkitkan. Apa yang menjadi iman Abraham, berkat yang diterima Abraham sebagai orang benar, itu diperhitungkan kepada kita. Makanya Abraham itu disebut apa, saudara? Bapak orang beriman. Nah, saya mau share di sini ayat 25, ya. Ayat 25, ya. Yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di dalam terjemahan lama dikatakan Yesus yang membenarkan kita. Jadi saudara, kita ini tidak mungkin benar di hadapan Allah dengan perbuatan kita sendiri. Jangan pikir kalau saya sudah begini, hidup suci, kita terus saya bisa benar. Ya, saudara, saya enggak katakan saudara enggak harus hidup suci, harus sebagai orang Kristen. Tetapi itu tidak boleh menjadi dasar kita, jasa kita kepada Tuhan untuk kemudian kita boleh berkata aku layak di hadapan Tuhan karena aku sudah berbuat ini dan itu. Tidak. Ya. Saudara, dasar kita adalah karena Kristus telah membenarkan kita. Pertanyaannya, kenapa kok kita perlu dibenarkan? Kenapa kita perlu dibenarkan? Karena kita tidak mungkin benar dengan tindakan kita sendiri. Alkitab katakan, Yesaya 64 ayat 6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apa itu kesalehan? Kita kan punya kesalehan, perbuatan-perbuatan kami. Kita ini seperti seorang yang najis. Saudara, jangan pikir kalau orang Israel itu kalau dia najis tidak boleh dekat-dekat. Ya, orang kusta itu najis. Ya, kalau orang kusta itu aduh kasihan, najis. Orang menyentuh mayat najis. Ya, banyak orang menyentuh bangkai najis. Ya.
seorang perempuan yang sedang menstruasi itu najis. Tidak boleh berkumpul di dalam persekutuan. Najis. Saudara. Kami sekalian seperti seorang najis. Bukan hanya itu. Dan segala apa? Kesalehan kami. Kesucian kami seperti kain kotor. Kesucian. Perbuatan-perbuatan kita dikatakan seperti apa? Kain kotor. Ini bukan kain kotor yang dipakai lap kompor. Bukan. Ya. Bukan kain kotor yang kena ini, kena arang, kena debu. Bukan, itu masih terlalu bagus. Kain kotor yang di sini adalah, yang dimaksudkan adalah kain pembalut wanita. Betapa kotornya sebenarnya perbuatan kita. Ya. Saudara. Saudara, kalau wanita-wanita dulu, kalau ya maaf ya sedang datang bulan, mereka memakai kain kotor ini. Kain kotor, ya, kain bukan maksudnya bukan, tapi kain ini loh, yang disebut kain menstruasi. Dikatakan kesalehan kita seperti kain kotor. Makanya kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan menstrual rag, kain menstrual. Loh, kemudian kita bawa kain itu kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, segala perbuatan kami mau menjadi jasa kita di hadapan Tuhan. Layak? Waduh, saudara. Kita begitu rusak, begitu berdosa, ya. Makanya kita ini tidak mungkin benar dengan perbuatan kita sendiri. Ya. Manusia yang dari keturunan Adam adalah manusia yang penuh dengan dosa. Natur kita, natur itu sifat alami kita adalah sifat yang penuh dengan dosa, saudara. Makanya tidak ada orang yang mengajarkan kursus memukul. Wah, tidak ada ya, tidak ada. Kursus marah-marah, tidak ada. Kenapa? Karena itu dengan otomatis, ya, kursus mencubit, tidak ada. Ya. Kursus kata-kata kotor, tidak ada. Dengan sendirinya, ya. Tetapi kalau untuk piano, untuk gitar, ya, drum ada kursusnya. Tetapi kalau untuk itu tidak ada kursus. Kenapa? Natur manusia, natur yang berdosa. Waktu kita dilahirkan dari orang tua kita, dari keturunan kita, dari nenek moyang kita, kita mewarisi natur berdosa itu, saudara. Sehingga manusia begitu berdosanya. Juga kalau saudara baca dalam Kejadian 6, dikatakan kecenderungan hatinya selalu mau berbuat dosa. Ya. Manusia kemudian tidak mampu berbuat baik di hadapan Allah. Makanya kita menjadi orang yang perlu dibenarkan di hadapan Allah. Saudara adalah orang yang dibenarkan. Amin. Saudara bersyukur. Betapa bersyukurnya kita. Ya. Kita orang yang dibenarkan sehingga kita mampu berdiri di hadapan Allah. Kita berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Tuhan itu tidak hanya mengampuni dosa-dosa saudara masa lalu. Tetapi Tuhan juga anugerahnya mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Saudara masih bisa berbuat dosa? Masih. Sudah dibaptis? Sudah Pak, sudah hidup baru? Sudah Pak. Tapi kadang Pak, ketemu karyawan yang bandel, sempat marah. Marah dosa apa tidak? Dosa. Dosa satu saja saudaraku. Itu sudah cukup bagi Allah
Untuk menduduki, untuk melemparkan kita ke neraka. Makanya kita perlu yang namanya wakil Allah yang mewakili di hadapan Allah sebagai orang benar. Roma 5 ayat 15. Ya, Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena siapa? Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi saudaraku, ya, Yesus adalah wakil kita di hadapan Allah. Saudara berani menghampiri Allah tanpa wakil? Saudara mau berhadapan dengan murka Allah? Ya. Ya. Kenapa kita kok perlu wakil? Ya. Karena kita tidak akan sanggup menerima murka Allah. Ya. Dosa harus dihukum. Ya. Allah dikatakan dalam Mazmur 106 ayat 8-9 adalah Allah yang penuh kasih. Ya. Nahum 1 ayat 3 berkata, Allah yang penuh dengan keadilan. Bagaimana kasih dan adil ini bertemu? Hah? Allah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih itu apa sih? Mau mengasihi, mau mengampuni. Itu kasih. Tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Adil itu apa sih? You salah, saya hukum. Itu adil. Salah tidak dihukum. Loh, itu tidak adil. Salah harus dihukum. Adil. Tetapi kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 18 dengan cepat ya, Bilangan 14 ayat 18. Ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia apa? Saudaraku, mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali ia tidak apa? Membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wih, Allah itu pendendam, Pak ya. Pendendam bagi mereka yang tidak bertobat. Pendendam bagi mereka yang tidak menerima Yesus. Murkanya pasti akan datang. Ya. Saya dulu pikir, wah bahaya ini. Keturunan ketiga dan keempat masih dihajar Tuhan. Tetapi waktu saya baca ke-10 firman, dikatakan apa? Ya, dia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi bagi orang-orang yang membenci Bapak, membenci Allah, keturunan ketiga dan keempatnya pun masih mendapat murka dari Tuhan. Nah, dosa harus mendapat hukuman. Ya. Bisakah kita berdiri di hadapan Allah menerima murka? Tidak mungkin kita sanggup, saudara. Ya. Kita tidak mungkin sanggup berdiri di hadapannya menerima murkanya. Ya. Kita tidak mungkin berhadapan dengan Dia dalam kesuciannya. Ya, Allah adalah Allah yang maha suci. Ya, manusia yang berdosa. Ya, tidak mungkin kita mampu berdiri di hadapan Allah yang maha suci. Makanya bangsa Israel itu tahu, saudara.
Ya, mereka begitu takut menghadapi Allah. Ya. Waktu Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, tidak sanggup melihat terang yang begitu menyilaukan mata. Ya, begitu Saudara, kalau kita menatap saya sudah tidak sanggup. Bagaimana mungkin kita mau berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus itu? Ya. Kita manusia berdosa. Oleh sebab itu kita punya wakil di hadapan Allah, manusia yang tanpa dosa. Siapa dia? Yesus Kristus. Oh, alangkah bersyukurnya kita, orang yang diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang berdamai dengan Allah. Haleluya. Terpujilah Allah kita. Yesus menjadi wakil kita di hadapan Allah, saudara. Sehingga ya, kebenaran Kristus, kesucian Kristus diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Roma 3 ayat 24 katakan, dan kita, ya, coba Roma 3 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka, bukan, 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa, saudaraku? Sekali lagi, dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma? Iya. Cuma-cuma itu apa sih? Gratis. Ada yang dibayar? Hah? Kalau harganya 100.000, tapi kita harus bayar masih Rp1, itu bukan gratis, bukan cuma-cuma. Aku masih bayar Pak Rp1. Tetapi dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena penebusan dalam Kristus. Yesus ayat 23 katakan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Banyak orang berusaha waktu memulai kekristenannya dengan berkata, aku dibenarkan dalam Yesus. Aku menerima kasih karunia di dalam Yesus. Tetapi setelah menjalani kehidupan kekristenannya, mereka berusaha untuk membayar atau bahkan mencicil, saudara, dengan perbuatannya. Ya. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Justru karena saudara sudah ditebus, saudara harus berbuat baik. Itu buah dari keselamatan. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena ada wakil kita di hadapan Allah. Manusia yang tanpa celah, manusia yang tanpa dosa. Makanya Yesus katakan apa? Siapa yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Kalau Yesus punya dosa satu saja, dia tidak layak menjadi wakil kita di hadapan Allah. Saudara, Yesus yang adalah pribadi yang sempurna, itu layak menjadi wakil kita. Adam yang menjadi wakil kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Saudara, makanya manusia yang ideal, ya, itu sebenarnya cuma ada 3. Ideal di hadapan Allah itu tanpa dosa. Itu cuma 3. Adam dan Hawa sebelum kejatuhannya. Dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka berdiri di hadirat Allah. Mereka berjumpa, mereka punya persekutuan yang intim dengan Allah.
Tetapi waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak mungkin lagi untuk bersatu, untuk bersekutu dengan Allah. Kenapa? Ada dosa. Dosa menimbulkan apa, saudara? Ketakutan. Makanya Adam di Taman Eden menjadi pribadi yang takut. Takut bertemu dengan Allah. Kenapa? Ada dosa. Rasa malu. Ya. Menutupi dirinya. Kenapa ditutupi? Oh, Adam, ada yang namanya Adam sini. Saya cari engkau Adam. Di mana engkau? Aku bersembunyi. Aku malu sebab aku telanjang. Apakah manusia sebelum jatuh dalam dosa mereka telanjang? Mereka tetap telanjang. Pertanyaannya, kenapa tidak malu? Hah? Karena ada kemuliaan Allah. Ada hadirat Allah menutupi manusia. Sehingga manusia itu dalam keadaannya telanjang pun tidak merasa malu, saudara. Tetapi waktu dosa masuk, akibat dosa adalah rasa malu. Ya. Manusia waktu jatuh dalam dosa, ya, punya rasa takut, punya rasa malu. Kemudian manusia mulai berinisiatif, cari ini, cari itu. Petik, pohon daun untuk menutupi rasa malu. Ya, itu inisiatif manusia, saudara. Makanya, saudaraku, ya, selama manusia punya inisiatif sendiri untuk menutupi dosa-dosanya, kita sedang berupaya dengan kekuatan kita sendiri. Melalui apa? Melalui agama, melalui filsafat, melalui ya usaha-usaha itu. Itu usaha-usaha semua manusia. Ya, mulai manusia berbuat baik supaya manusia diterima Allah. Ya. Tetapi perbuatan baik, saya katakan tadi, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Ya, contoh saya, misalnya kalau saya ya dari Donggala ke Palu melanggar lampu merah, saya kena tilang polisi. Ya, itu satu pelanggaran hukum. Waktu diperhadapkan dengan sidang, terus saya bilang, Pak, minggu lalu saya sudah berbuat baik kepada tetangga saya. Pak, kalau lebaran saya bagi-bagi sembako. Pak, kalau sekian ya saya mengunjungi panti asuhan. Terus apakah Pak polisi kemudian, oh iya sudah? Tidak, saudara. Pelanggaran saya harus tetap dihitung. Pelanggaran saya harus tetap diganjar. Mendapatkan hukuman. Nah, Yesus ini sebagai wakil kita di hadapan Allah, sebagai orang benar, wakil satu-satunya, wakil kita di hadapan Allah sebagai orang benar. Sehingga kebenarannya diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Kolose 1, ya, Kolose 1 ayat 13 dan 14, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ayat 14. Di dalam Dia, ya, di dalam siapa? Yesus. Kita memiliki apa, saudaraku? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita ini orang-orang yang ada di dalam Yesus, yang percaya Yesus. Kalau dulu kita ini hidup dalam kerajaan kegelapan, ya. Kerajaan gelap itu isinya apa sih? Ya gelap semua, namanya gelap. Ya. Pernikahannya juga gelap. Apalagi istrinya juga gelap. Saudara, kerajaan gelap hidupnya penuh dengan kegelapan. Ya.
Tetapi waktu kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat tadi katakan, kita berpindah dalam kerajaan anaknya. Kerajaan terang. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak terang. Yesus menjadi wakil kita. Sehingga mengubah status kita yang dulu anak-anak gelap. Sekarang menjadi anak-anak terang. Amin. Saudara sudah berpindah posisi. Ya, kalau dulu ya Adam wakil kita orang berdosa. Sekarang Yesus wakil kita di hadapan Allah. Kita sebagai orang benar. Status saudara berpindah sebagai orang benar. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan terang anaknya. Sehingga saudara disebut sebagai orang benar. Halo, saudara orang benar? Yakin? Tidak yakin ini. Saudara orang benar? Tapi habis pukul istri Pak. Habis baku marah dengan istri Pak, bagaimana? Saudara orang benar di dalam Yesus Kristus. Ya, bukan berarti saudara kemudian boleh pukul istri, tidak. Ya. Status saudara berubah dari orang berdosa menjadi orang benar ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Yesus yang menjadi wakil kita. Nah, Yesus juga yang menjadi pengganti kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang saya katakan tadi tidak mengenal dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan dia berdosa. Ya. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Jadi Yesus yang menggantikan kita, yang harusnya kita mati. Ya. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa sih? Maut itu masuk neraka loh saudara. Maut itu terpisah kekal dengan Allah. Itu maut. Bukan hanya sekedar tubuh kita mati. Kalau hanya tubuh kita mati dan selesai, ya itu hanya kematian biasa. Tetapi maut itu terpisah dari Allah. Kekal selama-lamanya. Upah dosa adalah mati kekal. Upah dosa adalah maut. Makanya waktu Adam berbuat dosa, ya Allah katakan apa? Pada saat engkau memakan buah ini, ya engkau pasti mati. Ya. Bukan hanya tubuhnya yang kemudian 900 tahun sekian mati, tetapi kalau ada memakan, kematian rohani terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena upah dosa adalah kematian. Makanya untuk membayar kematian ini, Yesus harus mengganti kita mati di atas kayu salib. Kenapa kok Yesus Pak? Kenapa bukan Bagus saja? Atau Timotius atau Paulus? Karena kalau Paulus yang mengganti kita mati, pengorbanannya tidak layak. Kenapa? Paulus orang berdosa. Ya. Paulus ada salah. Kalau Petrus yang mengganti kita, dia tidak layak. Dia orang berdosa yang membutuhkan pengganti juga. Ya. Sehingga pengorbanan Kristus yang mengganti kita itu disebut sebagai pengorbanan yang sempurna.
Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi sempurna. Menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Setiap umat Israel bersalah, mereka harus datang kepada Allah dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Darah, saudara. Jadi kalau orang Israel bersalah, mereka minta pendamaian, itu harus membawa darah lembu atau darah domba. Enggak bisa tidak. Kenapa? Karena setiap dosa ganjarannya adalah kematian. Dan waktu diperdamaikan itu, orang Israel akan menumpangkan tangannya atas kambing yang akan dikorbankan itu. Dan kambing itu membawa dosa-dosa Israel. Sehingga mereka kemudian bisa diperdamaikan. Tetapi itu bukanlah menjadi korban yang sempurna. Karena hanya darah binatang. Terus diulang-ulang. Kristus menjadi pengganti kita yang sempurna. Karena apa yang dilakukannya? Karena dia adalah pribadi yang sempurna. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Perhatikan ini. Dan karena apa, saudara? Kesalehannya, kesuciannya, ia telah didengarkan. 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Karena kesalehannya, karena kesuciannya, makanya dia layak. Ketaatannya sempurna. Manusia tidak ada yang taat sempurna. Ada? Tidak ada. Kadang kita taat. Sudah 99 tidak taat. Taat, tidak taat, tidak taat. Tidak taat. Tidak ada manusia yang taat 100%. Walaupun kita berusaha. Tetapi saya katakan, saudara enggak perlu tidak taat. Harus untuk hidup senantiasa mengusahakan ketaatan. Walaupun ketaatan kita tidak sempurna. Kristus layak menjadi pengganti kita. Karena ketaatannya sempurna. Dia pribadi yang sempurna. Dan apa yang dilakukannya juga sempurna. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama. Yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang. Mengambil bagian di dalamnya ayat 7. Lalu ayat 26 Ibrani 7 ayat 26 Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Imam besar apa? Yang seperti Yesus yang menjadi wakil kita di hadapan Allah. Yaitu yang saudara? Saleh. Terus tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, 27. Yang tidak seperti imam-imam besar yang lain setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat
umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Jadi Kristus pribadi yang sempurna. Yang kedua, apa yang dilakukannya sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Makanya saudara, jadi orang Kristen itu orang yang paling bahagia di bumi. Amin. Saudara nggak perlu potong-potong. Ya. Tapi kalau saya datang, bolehlah. Potong apa? Potong ayam, potong babi, boleh. Tetapi untuk berkenan, kita nggak perlu potong-potong, nggak perlu korban-korban. Kenapa saudara? Kalau orang Yahudi dalam Yudaisme masih berusaha korban, cari sapi merah, sapi yang sempurna. Wah, itu diperiksa kukunya lah, bulunya lah, ada kudisnya tidak, tanduknya bercacat. Itu sapi harus diusahakan sesempurna mungkin supaya mereka korbankan. Dan itu mereka berkata, itu baru layak kita punya anak domba yang sempurna. Siapa saudara? Yesus Kristus. Satu kali pengorbanannya sempurna. Menjadi pengorbanan yang layak. Menjadi pengganti yang layak di hadapan Allah. Sehingga kita, umat yang diwakilinya, punya damai sejahtera. Haleluya, amin. Saudara punya jaminan Yesus Kristus. Saudara pulang tidur, bisa tidur nyenyak? Harusnya bisa. Kenapa? Yesuslah jaminan kita. Yesuslah sumber kemenangan kita. Yesuslah sumber pembenaran kita. Coba kita pulang. Saya selamat tidak ya? Aduh. Saudara bisa tidur? Tidur malam, aduh ini saya dibenarkan atau dihukum, dibenarkan, dihukum, dibenarkan, dihukum. Kita menjadi orang yang tidak pasti. Tetapi darah Yesus menjamin keselamatan kita. Sehingga kita bisa berkata dengan penuh keberanian, aku menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ya. Waktu saya selesai, saya undang para pelayan untuk maju ke depan, saudara. Kita bisa berkata, aku layak di hadirat-Mu. Aku layak menghampiri tahta kasih karunia. Hanya karena percaya kepada Yesus. Kenapa harus percaya? Manusia berdosa, Adam berdosa. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh berzina. Adam berdosa karena dia tidak percaya kepada Allah. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Iblis bilang apa? Bukankah Allah berkata, pohon di taman ini jangan kamu? Mana Adam percaya Allah atau iblis? Akhirnya dia percaya iblis. Adam gagal percaya kepada Allah. Dan wakil kita itu membuat kita semuanya berdosa. Tetapi waktu kita percaya kepada Kristus, ya, apa yang sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu menjadi satu jaminan yang pasti. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Adam tidak percaya menjadi orang berdosa. Kita percaya kepada Yesus. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau yang layak, terima segala pujian bagi. Oh Yesus Tuhan kami, Engkau ku sembah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, saya undang dengan hormat para pelayan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah berkorban 2023 tahun yang lalu di atas kayu salib. Pada siang hari ini juga di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami dilayakkan untuk hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Berkati tubuh dan darah-Mu, berkati para pelayan-Mu, berkati kami semua Tuhan di tempat ini. Kuduskan kami dengan darah-Mu, agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu untuk hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya Tuhan, ya Tuhan, Ku rindukan hadirat-Mu, amin. Benar Tuhan. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara sungguh-sungguh percaya roti di tengah Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita imani dan kita mau angkat di atas kepala kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi anugerah-Mu besar, jikalau kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu. Ini kemurahan-Mu Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini, bagi kami semua yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Kami percaya untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kegelapan ini, kami makin kuat, makin teguh. Dan kami percaya kami tinggal di tanah Goshen bersama dengan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Terutama Engkau pimpin rohani sidang jemaat-Mu, agar takut akan Engkau, menjauhi kejahatan. Kami mau mempraktikkan firman-Mu, dan mujizat-mujizat besar terjadi. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku, dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.